Haleluya. Selamat malam bagi rekan-rekan GPS sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan GPS online kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur Tuhan boleh mengumpulkan kita bersama lagi untuk menaikkan ucapan syukur kita untuk beribadah bersama. Sebelum kita mulai ibadah kita nyanyikan kor yang mengatakan bila ku ingat rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka sekalian di dalam ibadah ini dan juga untuk
kami dan berkati kami di doa kami. Haleluya, amin. Kita nyanyikan yang buku balik keselamatan nomor 167. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah. Katakan
Shalom, Bapak syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah yang memberkati kami, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, Allah yang menyertai kehidupan kami ketika kami beraktivitas, melakukan setiap pekerjaan kami. Kami diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga terbukti sampai saat ini yang benar merasakan bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan, baik kami di tempat ini ataupun teman-teman rekan-rekan GPS sekalian yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah persekutuan kami berkenan di hadapan Tuhan dan kehidupan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan urapi kami masing-masing, pendengaran kami, hati dan pikiran kami. Biarlah di luar dengan kuat kuasa-Mu agar benar-benar Tuhan kami dapat bisa menerima firman-Mu, tetap memanjatkan dalam hati kami, dan dapat kami praktekkan menjalani kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, Hamba yang menyampaikannya, Hamba penuh dengan keterbatasan Tuhan, tapi kami percaya biar setiap persiapan yang mau dipersiapkan menjadi berkat untuk kami pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang memberkati kehidupan saudara dan saya, baik teman-teman yang di rumah dan tempat ini. Kita bersyukur karena kita lagi boleh berjumpa lagi lewat via online. Kita boleh berkumpul lagi bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita percaya kita boleh berbahagia karena Tuhan ada di pihak kita. Kita diberikan kemenangan. Mungkin ada banyak hal yang boleh kita hadapi saudara, tetapi ketika kita yakinkan diri kita bahwa kita bersama dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan perkara-perkara yang baik, yang buruk, yang boleh kita alami dan kita hadapi, kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama saudara untuk membuka Alkitab kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Saya ulangi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka, adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, tema kita pada saat ini yang dipersiapkan oleh pengurus Gereja Pembawa Suluh, yaitu persekutuan yang sejati. Persekutuan yang sejati. Sengaja saya mengambil pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Kita akan belajar bersama bagaimana kita mendapatkan persekutuan yang sejati. Belajar dari jemaat yang pertama pada saat itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terlepas dari hal itu, ketika kita mendengarkan kata persekutuan, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin kata persekutuan, perkumpulan, bersatu, perhimpunan, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang berkata oleh Tuhan, untuk lebih jelasnya dalam kata
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa persekutuan adalah orang-orang yang sama kepentingannya. Dari perhimpunan orang-orang yang sama kepentingannya. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, jadi ketika kita mengambil dalam konteks kerohanian, dalam konteks gerejawi atau dalam konteks kekristenan kita, ketika kita bersekutu, kepentingan kita, tujuan kita yaitu kepada Tuhan. Ya. Kepentingan kita, tujuan kita kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani pun mengatakan koinonia, yaitu memiliki atau berbagi suatu hal secara bersama. Ya, itu koinonia. Jadi mungkin waktu saya gereja Protestan, saya mengikuti gereja Protestan di Palu, sering melakukan yang namanya koinonia, yaitu berbagi, merasakan kepedihan atau merasakan susah yang sama, berbagi kepada sesama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah persekutuan. Tentu saat ini kita memahami arti persekutuan dalam kekristenan kita, bahwa ketika kita bersekutu sebagai orang-orang muda bersama dengan Tuhan, tujuan kita ialah berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berbagi bersama dan saling mendoakan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, itulah persekutuan yang sejati, saudara. Tetapi pada zaman sekarang ini, orang-orang muda menganggap bahwa persekutuan adalah suatu hal yang enak, menyenangkan bagi mereka. Banyak orang mengikuti persekutuan. Kalau ada persekutuan, pasti ada makan. Kalau ada persekutuan, pasti ada yang enak-enak dipandang. Itulah yang terjadi. Tidak mengerti, memahami secara real bahwa persekutuan yang sebenarnya adalah berserah kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, saling berbagi dan menyerahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang mengartikan bahwa ketika ada persekutuan, di sana ada kesenangan, di sana ada canda tawa, di sana ada lucu-lucu, di sana ada secara, di sana dan di sana sebagainya. Menurut pengertian mereka, saudara, bahkan banyak orang mengikuti persekutuan hanya sekedar mengikuti, tetapi tidak mencerminkan bahwa mereka adalah mengikuti persekutuan secara rohani mereka. Hal ini adalah keliru bagi orang-orang atau anak-anak Tuhan. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Dalam Matius 18 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang berkata oleh Tuhan, ketika kita membangun persekutuan kita melibatkan Tuhan. Tuhan mengatakan 1 atau 2 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Untuk itu saudara, bahwa kita benar-benar melakukan persekutuan sejati kita, berkumpul bersama, berbagi bersama, hanya untuk datang menyembah Tuhan, bukan dari hal yang lain. Saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam persekutuan ada banyak hal positif yang akan kita alami. Ada banyak hal-hal yang membuat kita dapat bisa merasa lega, dapat bisa merasa bahwa mendapatkan kepuasan secara rohani kita, dan iman kita semakin dikuatkan. Dari bagian ini kita akan bersama-sama melihat ada beberapa ciri untuk menyempurnakan persekutuan kita menjadi persekutuan yang sejati. Yang pertama adalah melalui percakapan kita dalam persekutuan yang bersifat murni dari hati ke hati, yang sering kita katakan bercurhat, ya. Curahan hati kita. Ketika kita berada dalam suatu perhimpunan, kita bersekutu, kita mau berbagi keluh kesah kita, curahan hati kita, ya. Agar setiap teman-teman dalam persekutuan kita dapat bisa mendengar dan mereka mau mendukung kita di dalam doa. Dan selepas itu kita boleh menyerahkan kepada Tuhan. Setelah itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi banyak orang melakukan hal ini supaya dia dalam
mengikuti persekutuan saja, supaya dia berada dalam persekutuan saja. Dan ketika berada dalam persekutuan, tidak benar-benar hatinya bersekutu. Dia tidak mau berbagi segala apa yang dimiliki, apa yang digumulinya, supaya dapat didoakan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mungkin saja dia bisa mengatakan, saya mampu kok untuk memecahkan masalahku sendiri, saya mampu kok untuk menghadapi masalahku sendiri, tanpa saya harus berbagi kepada orang lain. Saudara, saya mau katakan sekali bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa tanpa kita berbagi kepada orang lain. Jadi, betapa pentingnya kita berada dalam persekutuan yang sejati. Kita boleh berbagi, kita boleh curhat, dan kita saling mendoakan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, Yakobus 5 ayat 16a mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dalam artian supaya kamu dipulihkan di dalam doa, dalam dosamu, supaya kamu dipulihkan dalam sakitmu. Firman mengatakan demikian. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudaraku ini berkata dari Tuhan, sungguh luar biasa ketika kita berada dalam satu persekutuan yang sejati. Kita dapat bisa bercakap dari hati ke hati dan kita saling mendoakan. Yang dialami jemaat yang pertama pun demikian, saudara. Mungkin tidak sama persis, tetapi yang mereka alami demikian. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Mungkin saja ketika mereka dalam satu perkumpulan, mereka dalam satu persekutuan, ada yang menceritakan, ini kehidupan saya merasa kecewa, saya merasa demikian, atau saya telah berdosa. Karena dikatakan di sana untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal berdoa pun pasti mereka lakukan, seperti yang kita alami ketika kita berada dalam satu persekutuan. Saudaraku ini berkata oleh Tuhan, untuk menyempurnakan persekutuan yang sejati kita, hendaklah kita ketika dalam persekutuan kita boleh bercakap dari hati ke hati. Kita boleh bercakap apa yang boleh kita alami, dan kita menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, 1 atau 2 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada. Percaya saudara bahwa di situ Tuhan ada. Yang kedua saudara, kita harus saling mendukung, saling percaya, dan menerima perbedaan. Itulah uniknya dalam persekutuan saudara. Ketika kita berada dalam persekutuan yang sejati, kita mendukung, kita percaya, saling percaya, dan kita menerima perbedaan. Di dalam persekutuan tidak ada yang dibedakan. Ya. Ketika sudah berkumpul dalam satu persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus, baik keriting hitam, kulitnya putih, hitam, kulitnya dan sebagainya, ataupun yang mungkin miskin atau kaya dan sebagainya, saudara. Dialah orang dari kampung atau orang kota, ketika berada dalam satu persekutuan, menghilangkan perbedaan karena kita bersatu di dalam Tuhan. Hal inilah yang semestinya harus dilakukan dalam persekutuan kita yang sejati, saudara. Kita saling menerima, hilangkan perbedaan itu. Saudara yang berkata oleh Tuhan, kita pun mungkin saling pernah mengikuti namanya persekutuan. Ada banyak cara orang, ada banyak motivasi orang untuk mengikuti persekutuan itu. Ya. Baik itu mengikuti persekutuan karena melihat yang enak-enak dipandang seperti itu, atau mungkin sebagainya, saudara. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 25, 1 Korintus 12 ayat 25, mengatakan begini, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota
yang berbeda itu saling memperhatikan, supaya tidak terjadi perpecahan. Ya. Makanya ada persekutuan, supaya yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah persekutuan yang sejati. Kita mau saling menerima, kita mau saling percaya, dan kita mau hilangkan perbedaan itu dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, ketika kita mau bersekutu dan menjadi persekutuan yang sejati, kita pun harus saling menaruh simpati, kepedulian kita. Saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 45 mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudara ini berkati oleh Tuhan, menaruh simpati kepada yang membutuhkan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tentu saja ketika kita berada dalam satu persekutuan, ya, ada hal-hal yang boleh kita lihat yang sangat berbeda. Mungkin saja ada yang bergabung dalam satu persekutuan mempunyai masalah yang begitu berat, ataupun itu masalah pribadinya, ataupun masalah keluarganya, ya. Tentu itu membuat dia minder atau membuat dia merasa bahwa saya adalah orang yang paling banyak masalah berada dalam persekutuan ini. Tetapi ketika kita berada dalam satu persekutuan, yang lainnya boleh memberikan nasihat bahwa ketika kita berada dalam satu persekutuan, berarti kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Percaya bahwa ketika engkau mendapatkan suatu pergumulan, kita saling mendoakan, pasti kita akan diberikan. Dan itu membuat dia kuat, saudara. Itu membuat dia merasa diri bahwa saya percaya akan Tuhan. Ketika saya mengikuti persekutuan ini, saya akan dipulihkan. Itu bentuk sifat kita kepada sesama kita. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Yang dialami dalam jemaat yang pertama pun demikian. Ketika orang-orang yang banyak uangnya atau orang-orang yang kaya pada saat itu menjual harta milik mereka dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing, memberikan suatu ungkapan bahwa mereka dalam satu persekutuan saling tolong-menolong. Ada simpati di sana. Ada kesadaran bahwa mereka harus menerima pertolongan kita, menerima suatu hal yang baik dari kita. Itulah persekutuan yang sejati, saudara. Bahwa kita harus saling menaruh simpati, saling menaruh kasih kepada sesama kita. Saudara ini berkat oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika kita dalam satu persekutuan yang sejati, itu adalah tempat kita mendapatkan belas kasihan. Ya, saya mau katakan kepada kita, itu adalah tempat kita mendapatkan belas kasihan. Mengapa, saudara? Bahwa ketika kita berada dalam satu persekutuan, tidak mungkin orang yang jahatin kita dalam persekutuan itu mau terus jahatin kita. Enggak, saudara. Pasti mereka akan memberikan pengampunan kepada kita, dan kita mendapatkan pengampunan. Dan ketika kita dalam satu persekutuan bersama dengan Tuhan, kita sadar, kita menyadari bahwa kita banyak sekali dosa. Makanya kita berada dalam persekutuan itu, kita berbagi bahwa dosa saya seperti ini, kesalahan saya seperti ini. Apakah Tuhan masih mau ampuni saya? Tapi dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, di dalam persekutuan kita, Tuhan pasti memberikan belas kasihannya kepada kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka sempurnalah persekutuan kita. Maka sempurnalah persekutuan kita yang sejati. Ketika kita mau bercakap dari hati ke hati, berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mau saling mendukung, saling percaya dan menerima perbedaan. Ketika kita mau saling simpati kepada sesama kita, dan percaya saudara kita kepada Tuhan, bahwa di dalam persekutuan itu adalah tempat kita berserah, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan,
biarlah malam hari ini kita boleh belajar bersama bahwa persekutuan yang sejati bukan suatu momen hal yang hanya untuk menyenangkan hati kita saja. Tapi persekutuan adalah suatu momen di mana kita dalam satu perhimpunan bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Dan bukannya hanya kita dapat bisa memperlihatkan wajah kita bahwa kita ada dalam satu persekutuan, melainkan kita berbagi dan kita saling mendoakan. Malam hari ini saya percaya saudara, bahwa kita belajar akan persekutuan kita yang sejati, kita kembali memulihkan iman kita untuk tetap setia dalam persekutuan. Persekutuan orang muda, persekutuan remaja, persekutuan kaum dewasa, ataupun persekutuan yang lain, biarlah persekutuan saudara yang sejati itu didasari akan firman Tuhan. Seperti firman yang kembali mengatakan, ketika kita berada di tengah-tengah kita, biarlah mulai saat ini kita menyadari bahwa persekutuan kita adalah persekutuan yang sejati di hadapan Tuhan, dan kita mau mengakui segala apa yang boleh kita lakukan, dan kita mau berserah penuh hanya kepada Tuhan, dan maka sempurnalah persekutuan yang sejati itu di hadapan Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan pengajaran yang baik untuk kita, agar kita ketika bersekutu di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang kembali memberkati kami melalui firman pada malam hari ini. Bapa di surga, ajarkan kami Tuhan, ketika kami mau bersekutu di gereja kami masing-masing ataupun di organisasi kami, biarlah persekutuan kami semata-mata untuk kepentingan kami menyembah Tuhan. Biarlah persekutuan kami didasari atas firman Tuhan, bukan hanya untuk kesenangan duniawi kami, tapi kami percaya ketika kami mendasari persekutuan kami dengan Tuhan, Tuhan hadir di antara persekutuan kami. Biarlah mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya, bahagia kehidupan kami Tuhan, agar kami dapat saling mendoakan sesama kami, saling berbagi kasih atas sesama kami, agar kami dapat bisa menghilangkan perbedaan di antara sesama kami, maka menyempurnakan persekutuan kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya ketika kami, saudara-saudara kami mendengarkan firman Tuhan ini, maka kembali dipulihkan oleh Bapa. Biarlah Tuhan kuasai kehidupan kami dengan Roh Kudus, agar firman dapat terus bawa dalam kehidupan kami. Hamba pun terbatas untuk menyampaikannya, tapi Allah tak pernah terbatas atas hidup kami. Selalu menyertai kami, memberikan kami pemahaman dan pengertian yang baik untuk selalu mengerjakan firman. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan dari kandidat. Malam hari ini kita akan melanjutkan kita. Doa penutup akan disampaikan oleh Kapten. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami telah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya itu memotivasi kehidupan rohani kami, bagaimana kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam acara ibadah gerakan pembawa subuh pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengembalikan berkat-Mu atas hidup mereka, melalui kekuatan kesehatan pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa secara khusus bagi semua gerakan pembawa suluk yang tergabung di Korop 1 Surabaya. Baik kami yang ada di tempat ini, di gereja ini, melaksanakan ibadah malam hari ini, maupun rekan-rekan muda yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing saat ini, ataupun sedang menonton video ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan menyertai hidup mereka, memberkati mereka masing-masing. Kami berdoa bagi semua pengurus gerakan pembasuh, baik itu ketua maupun bendahara, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan di Kabulang Muda ini. Kami percaya bahwa Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa. Tuhan memakai mereka hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami saat ini. Adanya pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan sedang memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan kembali bangsa dan negara kami ini. Engkau hilangkan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kota Surabaya ini. Engkau melihat ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang ada di kota Surabaya ini disadarkan, diingatkan bagaimana pentingnya mentaati aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh para pemerintah kami. Tolong kami Bapa, agar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu melibatkan Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk persekutuan kami yang indah pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, sedang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjanjian gerakan pembawa suluk. Saya mau hidup dengan hati bersih dan jujur. Senantiasa saya mau dan suka menolong orang lain. Saya menyerahkan segala kemampuan roh, jiwa dan badan saya, akan berbakti kepada Yesus Kristus, akan menerima Dia sebagai juru selamat dan pemimpin saya. Saya hendak berlaku sopan
Moga terang Roh Suci mengantar saudara. Moga nyala kebenaran bersinar daripada saudara. Jika kita berjalan dalam terang, seperti Dia juga dalam terang, maka kita bersatu seorang dengan yang lain. Maka darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Marilah kita berdiam diri di hadapan Allah. Bersinarlah dalam jiwa kami, ya terang dari Allah. Terangkanlah budi kami, dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Seperti nyala ini membersihkan, bersihkanlah kiranya hati kami masing-masing, ya Tuhan. Berikanlah terang pada jalan kami. Amin. Demi nama Yesus Kristus, Pada